Preview. Seri film Halloween kembali rilis film terbarunya yang berjudul Halloween Kills. Nah, seperti juga film James Bond No Time to Die, nonton Halloween Kills tanpa mengerti background ceritanya pasti akan bikin kita terganggu selama berada di sesi menonton. Kenapa ini begitu? Kenapa begini? Jadilah kita bikin lagi konten pemersatu bangsa penonton film Halloween, biar bisa enak untuk menikmati film Halloween yang paling baru. Sebelumnya, buat kalian yang dari kemarin udah nonton beberapa seri film Halloween, Halloween Kills ini adalah sequel langsung dari film Halloween yang rilis tahun 2018. Rilisan 2018 sendiri adalah sequel langsung dari film Halloween yang original tahun 1978. Jadi beberapa seri film Halloween yang sebelumnya kayak Halloween 3, Halloween H2O, Halloween Resurrection dan sebagainya itu bisa kalian skip karena timeline ceritanya nggak ada hubungan sama sekali dengan cerita Halloween yang sekarang. Oke, kita paparkan dulu dikit dari Halloween 78. Film Halloween yang pertama dibuka dengan terjadinya insiden pembunuhan seorang remaja putri yang bernama Judith Myers oleh adiknya sendiri, yaitu Michael Myers, seorang bocah 6 tahun yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Beberapa tahun kemudian setelah insiden pembunuhan Judith, kedua orang tua Myers mengalami depresi dan akhirnya meninggal pada sebuah kecelakaan lalu lintas. Namun anak bayi mereka yang bernama Cynthia, yang merupakan adiknya Michael, berhasil selamat dan kemudian diadopsi oleh keluarga Strode. Disitulah dia mendapatkan penggantian nama untuk menghilangkan stigma keluarga Myers yang telah kadung dicap sebagai keluarga yang terganggu. Jadilah dia seorang Laurie Strode, si tokoh protagonis di seri film Halloween. Di film Halloween 1978 diceritakan kemudian, setelah dikurung selama 15 tahun di sebuah rumah sakit jiwa, akhirnya Michael Myers berhasil melarikan diri, tepat pada momen perayaan malam Halloween berlangsung di kota Haddonfield. Dr. Loomis yang menanganinya di RSJ percaya bahwa Michael bukan sakit jiwa, tapi memang karena sudah dirasuki oleh setan sehingga memiliki insting untuk gemar membunuh. Saat itu, Laurie muda masih belum tahu bahwa ia adalah adik Michael Myers. Dia disuruh oleh ayahnya untuk menaruh kunci rumah keluarga Myers yang hendak dijual. Ayahnya itu adalah seorang broker perumahan. Disitulah untuk pertama kalinya Michael kembali bisa melihat adiknya. Laurie saat itu menaruh kunci di bawah keset depan pintu dan saat itulah Michael yang ternyata balik ke rumah setelah kabur dari RSJ melihat dirinya. Sebagai saudara-saudara, Michael bisa mengetahui bahwa Laurie ini adalah saudara kandungnya dan mulailah pengejaran terhadap Laurie dilakukan. Malam itu, malam Halloween 1978, Laurie dan dua temannya sedang melakukan tugas menjadi babysitter anak tetangga. Di saat itulah Michael beraksi. Setelah menghabisi para babysitter teman Laurie, akhirnya keduanya pun bertemu. Laurie diserang Michael sampai nyaris mati, namun akhirnya dia bisa selamat berkat bantuan Dr. Loomis, dokternya Michael di RSJ yang memang sedang mencarinya. Cerita loncat ke momen 40 tahun kemudian di tahun 2018 pada film Halloween 2018. Michael masih berada di rumah sakit jiwa. Namun kini Dr. Loomis sudah tidak lagi menanganinya karena dia sudah meninggal. Penggantinya adalah Dr. Sartain yang merupakan muridnya Dr. Loomis sendiri. Dr. Sartain ini sangat terobsesi dengan Michael. Dia memberi banyak informasi kepada dua orang wartawan Inggris yang juga masih sangat penasaran dengan sosok seorang Michael Myers. Dia juga telah memberikan seragam dan topeng yang selama ini identik dengan Michael Myers. Mereka ingin mengetahui apa yang ada di balik sisi psikologi dan motif dari seorang Michael Myers untuk melakukan pembunuhan. Namun karena selama itu Michael tidak pernah bicara sehingga tidak bisa banyak memberikan informasi, akhirnya ia akan ditransfer ke lokasi fasilitas yang baru karena dianggap sudah tidak berguna. Laurie setelah kejadian percobaan pembunuhan oleh Michael sampai saat itu masih belum bisa lepas dari traumanya. Setelah 2 kali mengalami pernikahan dan keduanya berakhir cerai, Laurie kini memilih untuk hidup sendiri. Laurie memiliki satu orang putri yang bernama Karen yang kini sudah menikah dan juga memiliki seorang anak putri yang lagi beranjak remaja. Namanya adalah Allison. Hubungan ibu dan anak itu berjalan tidak harmonis. Karen gak betah dengan sikap ibunya yang selalu parno akan sesuatu, sehingga dia mencoba mengambil jarak dengan ibunya. Laurie ini yakin suatu saat Michael akan balik lagi. Oleh karena itu, ia melatih Karen bela diri sedari dia kecil dan memperkenalkan ruangan basement pertahanan di dalam rumah. Ia juga berlatih mempergunakan berbagai senjata api.
Suasana yang intens yang selalu diterapkan dalam kehidupan keseharian membuat Karen kecil menjadi depresi sehingga akhirnya ia dibawa untuk diurus oleh pihak Departemen Sosial. Dan sekarang, Karen mencoba menjauhkan Allison dari neneknya agar tidak terpengaruh sikap parno yang dulu ditularkan kepada dirinya. Namun demikian, Laurie masih mencoba dekat dengan sang cucu dan Allison menerima kehadiran neneknya yang ia sayangi. Mereka selalu diam-diam ketemu tanpa sepengetahuan Karen. Tiba waktunya Michael untuk dipindah menuju lokasi RSJ yang baru. Namun ternyata Dr. Sartain yang tidak rela kehilangan objek favoritnya, di perjalanan dia membantu melakukan sabotase sehingga akhirnya Michael pun bisa lepas. Di sebuah lokasi, Michael bertemu dengan dua orang wartawan Inggris tadi dan dia pun membunuh keduanya. Michael mendapatkan lagi seragam beserta topeng kebesarannya dan serangkaian pembunuhan pun kembali terjadi pada malam Halloween di Haddonfield. Laurie mendengar kabar bahwa bus yang membawa Michael mengalami kecelakaan dan ia sudah bisa menduga bahwa Michael sekarang lagi keliaran di luaran sana. Untuk itu ia segera datang untuk memperingatkan keluarganya, namun mereka sepertinya tidak peduli dan menganggap bahwa Laurie terlalu mengada-ngada. Karen mengusirnya dari rumah dan Allison tidak mau mengangkat teleponnya. Akhirnya Laurie pun mencoba bertindak sendiri. Di perumahan warga, ia ketemu dengan detektif Frank Jenkins yang mendapatkan laporan bahwa di lokasi itu telah terjadi pembunuhan terhadap beberapa orang warga. Salah satunya adalah teman Allison yang lagi bertugas babysitting. Allison sendiri saat itu lagi merayakan malam Halloween bersama Cameron, pacarnya. Secara kebetulan, ia berhasil lolos dari rekaman Michael yang sedang beredar di lokasi tempat dia berada. Allison bersembunyi di rumah seorang warga dan dari sana dia menelpon polisi untuk meminta perlindungan. Allison kemudian dibawa ke dalam mobil polisi yang dikendarai Officer Frank Jenkins yang kebetulan sedang berkendara dengan Dr. Sartain. Mereka berdua sedang melacak keberadaan Michael. Laurie yang kini udah melihat beberapa orang sudah jadi korban akhirnya kembali mendatangi rumah Karen dan memaksa agar mereka percaya dengan apa yang ia ucapkan bahwa bahaya akan segera datang. Dengan dikawal polisi, akhirnya Karen dan suami bisa dibawa untuk bersembunyi di rumah Laurie. Laurie membawa Karen dan suaminya masuk ke dalam basement dan menyuruh mereka untuk memilih senjata yang akan mereka pergunakan untuk membunuh Michael. Namun saat itu, Karen masih panik karena ia masih belum bisa mengontak Allison. Allison sendiri masih berada di dalam mobil polisi bersama Frank Jenkins dan Dr. Sartain ketika kemudian di jalanan mereka berpapasan dengan Michael Myers. Frank Jenkins pun segera menabraknya. Michael Myers pun rubuh. Jenkins hendak langsung menghabisi Michael, namun Dr. Sartain ternyata malah mencegahnya. Dia pengen Michael dibiarkan hidup. Hal itu membuat keduanya jadi bertengkar dan tanpa diduga, sang dokter kemudian menyerang pak polisi itu dengan sebuah pisau dan menusukkannya ke leher Frank Jenkins. Polisi itu pun terjatuh. Dr. Sartain ingin menyaksikan momen pertemuan antara Michael dengan Laurie, maka dari itu ia membawanya masuk ke dalam mobil dan bergerak menuju rumah Laurie. Namun memang si psikopat ini nggak memiliki rasa empati. Begitu ia siuman, Michael langsung menghajar dokternya dan membunuhnya. Saat itu, Allison berhasil lari keluar dari mobil. Kejadian itu berlangsung gak jauh dari rumah yang dituju. Setelah menghabisi semua petugas patroli yang menjaga rumah Laurie, Michael langsung merangsek berusaha untuk masuk ke dalam rumah. Ray, suaminya Karen, menjadi korban kebuasan Michael dan Laurie meskipun ia sudah menyiapkan berbagai strategi, tetap saja tidak berhasil menahan keberingasan kakaknya itu. Setelah beberapa waktu sembunyi di dalam basement, Laurie merasa bahwa ia harus memburu Michael. Maka ia pun naik lagi untuk mencarinya, namun tak pelak, ia kembali harus merasakan kekerasan dari Michael. Kali ini perutnya kena tusuk pisau dapur senjata musuhnya. Namun akhirnya berkat kecerdikan Karen, Michael berhasil didorong masuk ke dalam basement yang sudah dilengkapi dengan jebakan dan instalasi gas LPG. Segera Laurie melemparkan api yang secara cepat menjalar di dalam ruangan yang sudah penuh dengan gas tersebut. Laurie mencoba membuat Michael mati terpanggang dalam ruangan yang telah dilumat oleh api. Dengan menumpang sebuah mobil yang lewat, mereka pun pergi dari lokasi terbakarnya Michael Myers. Laurie merasa bahwa misinya sudah tercapai. Nah oke guys, sekarang waktunya kita masuk ke Halloween Kills. Namun sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa ini sudah pasti akan spoiler berat. Jadi buat kalian yang gak peduli silakan lanjut. Tapi buat kalian yang udah ngerasa cukup dapat background ceritanya, buat bekal nonton Halloween Kills, kalian tahulah mesti gimana. Tapi sedikit yang bisa saya kasih tahu, Halloween Kills seru. Oke kita mulai. Halloween Kills bercerita pada malam yang sama pada saat momen di film Halloween 2018 terjadi.
Cameron, pacarnya Allison yang baru diputusin itu, lagi jalan keluar dari tempat pesta Halloween dan dia lewat ke lokasi tempat Pak Polisi Frank Jenkins sedang tergeletak setelah dihajar Dr. Sartain. Ternyata polisi ini masih hidup. Selagi menahan sakit karena luka tusukan, ia pun bergumam dan membawa kita ke masa lalu. Jadi dulu itu pada kejadian tahun 78, Frank Jenkins, seorang polisi muda, ternyata terlibat dalam pencarian Michael Myers saat kejadian hendak dibunuhnya Laurie. Frank sempat menembaknya tapi tembakannya meleset. Ia kemudian jalan lagi berpatroli dengan seorang rekan yang merupakan teman main Michael waktu mereka kecil. McCabe, si polisi ini, sering dibawa ibunya untuk main ke rumah Michael. Tapi Michael kecil lebih sering termangu memandangi pemandangan lewat jendela kamar Judith. McCabe gak ngerti alasannya kenapa. Lalu di jalanan mereka ketemu dengan seorang bocah yang terbaring di jalanan sambil teriak-teriak ketakutan. Nama bocah itu adalah Lonnie. Bocil ini mengaku ketemu dengan si setan alas yang baru balik dari rumah Laurie. Tapi beruntung ia nggak dihajar karena Michael ternyata belok arah menuju rumahnya. Maka dari itu, Frank dan rekan pun mengejar ke rumah Myers. Di dalam rumah, mereka sampai ke ruangan bekas kamarnya Judith. McCabe berdiri memandang keluar jendela kamar dan di sana ia menemukan jejak kaki sepatu Michael. Saat itulah kemudian Michael muncul dan mencekik dirinya. Frank kemudian datang menolong, namun ia malah salah menembak. Tembakannya malah terkena McCabe. Michael pun kabur. Frank muda yang baru pertama kali terlibat insiden yang menimbulkan korban sangat terpukul melihat temannya kena terjangan peluru. Michael sendiri kemudian terjebak di bawah, dikepung oleh satuan polisi yang menghadangnya. Seperti kita tahu kemudian, Michael kemudian dibawa lagi menuju rumah sakit jiwa. Balik lagi ke tahun 2018, kita akan menyaksikan sebuah sisi lain dari warga kota Haddonfield. Beberapa orang sedang berada di bar untuk mengenang insiden mengenaskan yang terjadi 40 tahun yang lalu di kota mereka. Mereka itu adalah para survivor dari kekejaman Michael, yaitu Tommy dan Lindsay, anak yang dijaga oleh Laurie, Suster Marianne, orang yang sempat dicekik oleh Michael di RSJ saat psikopat itu kabur, dan Lonnie, bocil yang tadi diketemukan oleh Jenkins yang lagi tergeletak di jalanan. Mereka terutama Tommy sangat merasa hutang budi sama Laurie, orang yang telah menyelamatkan mereka pada malam yang laknat itu. Ngomong-ngomong soal Laurie, malam itu ia dan keluarganya sedang melarikan diri setelah menjebak Michael di dalam rumah yang sengaja mereka bakar. Namun apes bagi Laurie, kali ini tim pemadam kebakaran justru bergerak sangat cepat untuk bertindak di saat yang tidak mereka harapkan. Tetangga telah melaporkan adanya kobaran api dan tim pemadam langsung beraksi untuk memadamkannya. Tim pemadam pun masuk ke dalam dan ke bawah basement, di mana di sana Michael masih berada, sembunyi di bunker yang lebih dalam dari basement tersebut. Akhirnya petugas pun yang sedianya jadi pahlawan, malah habis jadi korban kebrutalan Michael Myers. Setelah membasmi semua petugas, Michael kemudian masuk ke rumah tetangga yang dihuni oleh dua orang pasangan parubaya, dan tanpa tereng aling-aling, Michael membunuh keduanya. Dia masuk ke rumah itu hanya untuk mencuri pisau dapur yang merupakan senjata favoritnya. Michael pun cabut lagi, dia hendak lanjut dengan misinya yang entahlah, semua masih tanda tanya. Balik ke suasana di dalam bar, tayangan di televisi menayangkan berita breaking news. Kabar mengenai pembunuhan yang telah terjadi di kota Haddonfield yang ditengarai karena dipicu oleh bus rumah sakit jiwa yang terjatuh malam sebelumnya. Mereka menayangkan wajah seorang tahanan, Bapak Botak, teman Michael sesama penghuni rumah sakit jiwa. Mendengar kabar itu, penghuni bar pun jadi panik. Sebagian kemudian pulang untuk berlindung di rumahnya masing-masing. Tommy dan kawan-kawan bersatu dan bertekad untuk memburu psikopat itu dan menghentikan teror yang telah diakibatkan olehnya. Laurie berhasil dibawa ke rumah sakit dan langsung mendapat tindakan di ruangan gawat darurat. Karen dan Allison diwawancara oleh petugas kepolisian. Mereka memberi keterangan tentang apa yang terjadi di rumah mereka, bahwa Michael telah datang dengan dipandu oleh dokter yang menanganinya untuk bertemu dengan Laurie. Kedua anak ibu ini yang sedari tadi berada di rumah sakit masih mengira bahwa Michael sudah mati dalam rumah yang terbakar itu, sampai akhirnya petugas kepolisian memberitahu bahwa Michael masih hidup, bahkan telah membunuh beberapa orang lagi. Karen pun langsung panik. Dia meminta security untuk melakukan penjagaan terhadap kamar Laurie karena ia yakin bahwa Michael akan kembali memburunya. Sementara itu, Allison yang kedatangan Cameron langsung diajak untuk gabung bersama grupnya Tommy untuk memburu Michael, namun ia dilarang oleh Karen. Karen menyuruhnya untuk berjaga di kamar neneknya. Untuk sementara, ia menurut sampai kemudian Karen lengah, Allison pun kabur untuk bergabung dengan grupnya Tommy, Cameron, dan Lonnie. Cameron ini ternyata adalah anaknya Lonnie. Dengan dikoordinir oleh Tommy, akhirnya mereka split berbagi grup.
Satu buah rombongan pergi bareng dengan mobilnya Lindsay. Mereka pun jalan di sebuah taman. Mereka melihat masih ada anak-anak yang berHalloween ria sedang bermain di taman. Lindsay kemudian turun untuk menyuruh anak itu masuk ke rumah. Namun anak-anak bandel itu nggak mau ditakut-takutin. Anak-anak itu bilang bahwa tadi mereka main kejar-kejaran dengan seseorang yang bertopeng putih. Mereka mengira bahwa Michael ini adalah orang yang bercanda main topeng-topengan sedang merayakan Halloween. Lindsay pun kaget dan ketika ia melihat ke belakang, Michael sedang berada di belakang mobilnya. Para penumpang di mobilnya pun segera menjadi santapan empuk sang pembunuh. Satu persatu mereka ditikam dan dibacok dengan pisau dapur. Suster Marian yang dulu sempat lolos dari cengkeraman Michael, kali ini tidak bisa menghindar. Akhirnya ia pun habis dilibas Michael. Lindsay yang mencoba melawan gak sanggup untuk menahan terjangan Michael. Dia pun berlari untuk bersembunyi di dalam taman. Allison yang ikut bersama mobil Cameron dan Lonnie kemudian sampai di lokasi taman tersebut. Mereka melihat mobil Lindsay dalam keadaan tidak karuan, pintunya terbuka dan sebagainya. Tommy pun sudah berada di lokasi itu. Mereka pun akhirnya memeriksa sekitar taman dan menemukan mayat ketiga orang rekannya yang ditaruh di wahana mainan anak. Mereka pun jadi keder, tapi tetap melakukan pencarian. Akhirnya Lindsay ditemukan oleh Allison di pinggiran kolam. Dia masih hidup, selamat dari kejaran Michael. Tommy kemudian membawa Lindsay ke rumah sakit. Di sana suasana sedang tidak terkendali. Orang-orang pada panik mencari anggota keluarga mereka yang masih belum mereka temukan, takut mereka jadi korban pembunuhan Michael Myers. Namun pihak rumah sakit dan kepolisian masih belum bisa memberikan banyak informasi. Merasa bahwa polisi tidak sanggup untuk bertindak, akhirnya Tommy memprovokasi para pengunjung rumah sakit untuk bersama-sama memburu Michael dan mengeksekusi setan alas bajingan tengik itu. Dia pun didukung oleh Pasatpam Mr. Brackett. Masa yang merasakan kecemasan karena merasa bahwa polisi tidak sanggup melindungi mereka, akhirnya termakan oleh omongan Tommy. Mereka pun jadi buas dan haus darah. Ketemu dengan Karen, Tommy menyempatkan diri untuk menemui Laurie. Laurie yang berada di satu ruangan dengan Frank Jenkins saat itu masih belum tahu bahwa Michael masih hidup. Karen gak tega untuk memberitahunya. Namun kini Tommy datang dan akhirnya dia pun jadi tahu. Maka dari itu dia pun segera menyuruh Tommy untuk memburu Michael. Diharapkan dan diperkirakan akan datang memburu Laurie ke rumah sakit, Michael ternyata malah pulang ke rumahnya yang dulu. Rumahnya yang dulu kini sudah ditempati oleh orang lain yang sudah membelinya. Mereka ini adalah pasangan gay. Dua orang ini sebelumnya sudah tahu bahwa rumah itu adalah bekas rumah Michael Myers sang pembunuh. Namun karena pasangan ini rada unik dan eksentrik, mereka malah menikmati suasana horor yang terasa di rumah tersebut. Namun ketika mereka melihat ada jejak darah di bilah pintu, mereka tidak lagi merasakan excitement tersebut. Kini malah rasa takut beneran yang mereka rasakan. Mereka sudah bisa menebak bahwa itu adalah Michael, karena sebelumnya mereka pun sudah mendengar kabar mengenai berita pembunuhan di Breaking News televisi. Keduanya pun split untuk mencari Michael dan salah seorang di antaranya bertemu dengan Michael di rumah bekas kamar Judith. Dia pun mendapatkan tikaman dan kebrutalan dari Michael. Mendengar suara jeritan partnernya, orang yang satu lagi kemudian masuk dan melihat Michael sedang berdiri di depan jendela kamar dan memandang keluar. Segera Michael langsung menyelesaikan orang yang satunya lagi. Suasana di rumah sakit makin chaos ketika Laurie yang masih sakit kemudian gabung ke dalam kerumunan. Sebelumnya dia sempat menyuntikkan obat painkiller agar bisa menahan rasa sakitnya. Saat itu si bapak botak penghuni RSJ teman Michael datang ke dalam rumah sakit. Seseorang yang mengenali wajahnya saat ditayangkan di televisi langsung teriak bahwa itu adalah Michael. Masa yang sedang emosi ini tanpa pikir panjang langsung memburu orang tersebut, termasuk itu Karen dan Laurie. Namun ketika Laurie melihatnya, dia sangat tahu bahwa orang itu bukan Michael. Dia ingin memberitahu Tommy, namun suasana yang sangat kacau dan emosional membuat orang jadi buta dan tidak mau lagi mendengar suara kebenaran. Karen mencoba untuk menolong orang tersebut dengan mengurungnya di sebuah lorong yang pintunya ia kunci agar massa tidak bisa menyentuhnya. Namun memang massa udah kadung kalap. Ketika mereka sampai di lorong tersebut, mereka tidak mau mendengar omongan Karen dan berusaha untuk mendobrak pintu. Si Pak Botak yang terganggu mental ini jadi makin panik melihat orang yang bersikap anarkis berusaha untuk mengejarnya. Akhirnya ia pun mengambil keputusan yang cetek. Ia mendobrak jendela di samping dan keluar dari jendela tersebut. Lalu dia pun meloncat dari jendela dan meninggallah sudah si bapak yang innocent ini. Tommy baru sadar ketika Mr. Brackett melihat jasad orang itu yang ternyata itu bukan Michael. Efek kehadiran Michael di kota mereka, si monster itu kini telah merubah warga kota Haddonfield menjadi kumpulan monster. Melihat kejadian itu, kini Laurie merasa bahwa ia harus tanggung jawab. Dia merasa bahwa karena dialah semua kejadian mengerikan ini terjadi.
Namun Frank menyanggahnya, semua ini bukan masalah Laurie. Michael datang dan bertemu Laurie karena diarahkan oleh Dr. Sartain. Ada yang diinginkan oleh orang itu di luar masalah Laurie dan itu berhubungan dengan kebiasaannya untuk berdiri di depan jendela kamar Judith. Mungkin dia berdiri di sana sebetulnya bukan untuk melihat pemandangan di luar, namun untuk melihat bayangannya sendiri. Semuanya masih belum terungkap di film ini. Mendengar hal itu, Karen segera bergerak dan mengajak Tommy untuk menuju rumah lama keluarga Myers. Tentang kebiasaan Michael untuk pulang setelah dia selesai membunuh juga disadari oleh Lonnie yang lolos dari terkaman Michael karena kebetulan dia sedang berada di seberang rumah sang pembunuh. Melihat lokasi mereka sekarang yang berdekatan dengan rumah Michael yang dulu, dia pun memperkirakan bahwa Michael sedang pergi menuju rumah lamanya. Oleh karena itu, mereka pun pergi menuju rumah tersebut. Mereka pun sampai dan Lonnie kemudian masuk duluan. Tidak lama kemudian terdengar suara tembakan. Cameron dan Allison kemudian menyusul masuk. Mengendap-endap mereka memasuki rumah angker itu, Allison masuk ke bekas kamar Judith dan menemukan mayat kedua pemilik rumah sekarang. Cameron yang masuk ke ruangan lain kemudian melihat mayat ayahnya dan serta-merta si sosok tubuh yang tegap menyerangnya. Cameron tidak berdaya dibejek-bejek sama Michael Myers. Allison yang datang kemudian juga nggak berdaya didorong menuju tangga. Dia terguling jatuh ke bawah, kakinya mengalami cedera. Dari posisinya, dia terpaksa harus melihat pacarnya dicincang sama Michael. Saat Michael hendak menyerang Allison, Karen datang dan menusuk punggung Michael dengan penyapu jerami di kerusi Halloween rumah tersebut. Namun Michael belum habis. Karen kemudian mencabut topengnya, membiarkan Michael mengejarnya. Karen yang cerdik ini membawa Michael untuk masuk jebakan. Di sebuah posisi ia menjatuhkan topeng tersebut. Michael tidak menyadari bahwa ia telah masuk perangkap. Ia kini berada di sebuah lokasi yang telah ditunggui oleh Tommy dan kawan-kawan. Tak pelak, Michael yang dikepung ini jadi bulan-bulanan para warga. Michael pun tak berdaya. Karen yang akhirnya melakukan eksekusi terakhir, menusuk pembunuh suaminya dengan pisau yang ia tancapkan pada bahunya. Untuk sementara, Michael pun tergeletak dan Karen masih sempat mendatangi Allison untuk menolongnya. Sementara itu, dari diskusi Laurie dan Jenkins di rumah sakit, mereka sampai pada kesimpulan yang sama dengan Dr. Loomis. Mereka menyadari bahwa Michael ini bukan manusia biasa yang mengalami gangguan jiwa. Mereka memperkirakan bahwa orang itu sudah dirasuki oleh sebuah kekuatan setan dan bergerak dengan insting satanis. Kekuatan setan tidak bisa dikalahkan dengan sebuah kekerasan. Saat itu pula di TKP, perkiraan mereka terbukti. Michael yang belum mati kemudian mencabut pisaunya dan bangkit lalu membantai semua warga yang masih berada di TKP, termasuk itu Pak Satpam Brackett dan Tommy. Di rumah lama Myers, Karen penasaran melihat jendela bekas kamar Judith. Dia penasaran pengaruh apa yang membuat Michael Myers sehingga ia selalu berdiam diri di depan jendela tersebut. Karen pun kemudian naik ke atas dan berdiri di posisi Michael biasa berdiri. Dia tidak sadar kalau Michael masih hidup dan ketika ia memejamkan matanya untuk merasakan aura di posisi itu, Michael muncul dan tanpa ampun menghajar dirinya. Kali ini Karen tidak bisa mempergunakan kecerdikannya. Dia habis dibacok pisau dapur dan mati seketika. Dari kejauhan, Laurie bisa merasakan ada sesuatu yang terjadi di ujung sana dan untuk sementara berakhirlah kisah dari film ini guys. Misteri masih akan berlanjut dan sesuai schedule dari produser, seri ini akan dilanjut di rilisan berikutnya yang berjudul Halloween End. Filmnya akan dirilis di Halloween tahun depan. Oke, demikian dulu ceritanya. Kita tim Senotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.